ada fenomena baru DPRD menjadi seolah-olah pengawal atau bodyguard dari kepala daerah. Itu maksudnya seperti apa ya? Nah, ini Halo, pembaca setia Batam Pos. Ketemu lagi bersama saya Arjuna dalam Hot News edisi 16 April 2025. Ya, untuk hari ini tentunya saya tidak sendiri membacakan berita-berita terhangat dan terbaru yang kami update. Saya hari ini ditemani oleh salah seorang jurnalis Batam Pos, wartawati dari Batam Pos. Ada Kak Sinta bersama saya. Sore Arjuna. Sore Kak, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana pos di tempat yang baru Kak? Alhamdulillah menyesuaikan. Menyesuaikan, siap. Jadi apa yang kita bahas hari ini Kak? Apa yang lagi terpanas mungkin? Kayaknya ada hal menarik juga nih Kak. Siap. Mungkin dari saya bacakan dulu itu ada fenomena baru DPRD menjadi seolah-olah pengawal atau bodyguard dari kepala daerah. Itu maksudnya seperti apa ya? Nah, ini bukan hal yang baru ya, itu beberapa kali kejadian seperti dalam acara seremonial kepala daerah, baik itu wali kota, wakil wali kota ataupun kepala BP atau wakil kepala BP Batam, beberapa anggota DPRD ini kerap kali hadir sebagai semacam pendampingan lah. Nah, bukan hanya dari acara seremonial ini, tapi juga acara-acara atau kegiatan seperti inspeksi mendadak, sidak, itu mereka juga ikut hadir gitu. Nah, hal ini juga disayangkan ya oleh masyarakat karena kapasitasnya itu berbeda antara eksekutif dan legislatif gitu. Siap. Jadi saya sempat wawancarai juga pengamat itu, dia bilang itu sebagai ujung tombak demokrasi lokal itu DPRD itu semestinya menjadi benteng pertama dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika fungsi itu lemah, maka rakyat yang paling dirugikan itu. Nah, mungkin dari situ bisa dapat gambaran ya kepada pembaca setia Batam Pos. Kita tidak bisa spill banyak, paling ya besok tinggal disaksikan aja di edisi cetak Batam Pos Kak. Oh ya, jangan lupa juga kami juga menawarkan pembaca setia Batam Pos untuk daftar di koran digital Batam Pos. Nanti tata caranya bisa diterahkan sama editor. Itu per bulannya hanya Rp50.000, akses selama sebulan. Nah, murah banget. Sangat murah Kak. Untuk informasi yang update ya, yang memang terkonfirmasi. Oke, apalagi Jun? Iya, soal anggota DPRD tadi berarti peran dan fungsi DPRD dipertanyakan ya. Oke. Siap. Sedih sekali. Apalagi Jun? Apa terbaru Kak? Berita Kakak seperti apa ya hari ini? Kalau berita dari Polda Kepri, semalam sempat Kapolri menegaskan untuk lebih memperketat pengawasan di pelabuhan resmi dan pelabuhan tidak resmi untuk penyaluran TKI sama narkoba. Oke. Dari itu Kapolda melalui Humas menjelaskan kalau mereka sudah jauh-jauh hari melakukan pengawasan dengan melakukan pengawasan secara melekat. Ya, bahkan sampai PTDH oknum polisi yang bermain dalam kasus itu. Oh, dalam kasus kemarin ya Kak ya. Nah, mungkin kedatangan Pak Kapolri juga kemarin juga menjadi atensi bahwa setiap pelabuhan itu jangan sampai disalahgunakan ya Kak. Betul. Selama ini kan memang banyak yang seperti itu. Ya, tahu sama tahu lah Kak. Iya. Satu lagi ada keluhan dari apa itu Kak? Orang tua, masyarakat juga yang mengeluhkan biaya perpisahan yang cukup memberatkan, apalagi bagi orang tua yang anaknya masih taman kanak-kanak. Oh, perpisahan wisuda anak TK nih Kak ya? Iya betul, itu digelarnya di
hotel dengan biaya yang lumayan. Berapa? Sampai jutaan. Jutaan ini berapa juta Ya, bisa kisaran 1 juta, 2 juta seperti itu. Untuk Tergantung sekolahnya sih. untuk satu siswa ya, Kak? Untuk satu siswa. Ada juga yang ratusan ribu. Makanya kakak bilang tergantung sekolahnya. Kalau Kadisdik apa katanya, Kak? Kalau Kadisdik menjelaskan sudah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau untuk pelaksanaan wisuda itu tidak memberatkan. Dan juga meminta kepala sekolah dan guru tidak terlibat dalam pelaksanaan itu. Oh gitu ya. Jika memang tetap dilaksanakan, hendaknya secara sederhana dan menggunakan prasarana dan sarana yang ada di sekolah, tidak bukan di hotel. Tidak memberatkan juga. Betul sekali Arjuna. Ya intinya mungkin sebagai pemangku kebijakan nanti Disdik bisa merumuskan lah betul. yang baik, yang tidak merugikan masyarakat untuk dalam hal wisuda anak TK ini, Kak ya. Apalagi Arjuna? Kemarin sempat heboh dan panas soal penikaman tenaga honorer di Dinas Cipta Karya, Kak. Itu udah tahu motifnya? Atau cuman motif sakit hati karena dibully atau ada yang lain? Sejauh ini sakit hati karena dibully, bulinya udah menahun. Kabarnya itu 4 tahun. Sudah 4 tahun dan lokasi kejadian pun saat ini masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Saya dapat kabar juga kalau pelaku dan korban ini bukan orang lain. Saudara ya? Saudara, satunya orang, kalau nggak salah orang Kampar itu korban, dan satunya lagi pelaku itu orang Selat Panjang. Nah pelakunya ini saya dapat kabar sifat dan karakternya itu agak pendiam. Bahkan koleganya di kantor juga tidak pernah membayangkan kalau dia ini, pelaku ini, bisa melakukan tindakan seperti itu, pembunuhan seperti itu. Ya semoga buat keluarga korban yang ditinggalkan diberi kesabaran, diberi ketabahan dan keikhlasan, dan semoga almarhum ditempatkan di sisi yang maha kuasa. Kemudian mungkin satu lagi, Kak, terakhir, Kak, ini pemerintah sekarang ini meluncurkan program untuk UMKM, pinjaman modal usaha itu, Kak. Itu dengar-dengar itu 0% ya? 0%. Jadi pemerintah itu sekarang menyiapkan anggaran 4 miliar untuk ini, dan setiap usaha itu mendapatkan atau berhak atau bisa mendapatkan pinjaman modal itu 20 juta rupiah per usaha. Jadi akan disiapkan sekitar 2.000 unit usaha lah. Syaratnya apa, Ju? Ya, seperti biasa, Kak. Pengajuan pinjaman ini tentu harus ada verifikasi ya, izin usaha dan segala macamnya itu. Nanti pelaku usaha mengajukan pinjaman modal ini ke Bank Riau Kepri selaku mitra dari pemerintah. Nah, Bank Riau Kepri ini akan verifikasi apakah layak atau tidak. Setelah itu pihak bank akan langsung menyampaikan itu ke pemerintah, dalam hal ini Dinas UMKM. Nah, program ini rencananya akan diluncurkan pada akhir bulan ini, Kak. Nah, akhir bulan ini, saat ini pemerintah itu masih menyiapkan proses teknis peluncurannya bersama Bank Riau Kepri Syariah. Semoga bisa tersalurkan dengan baik dan memang usaha yang benar-benar membutuhkan yang dapat ya, Jo. Ya, semoga juga tepat sasaran, betul. Nah, mungkin dalam hot news kali ini itu aja, Kak, ya, yang bisa kita spill. Untuk berita lebih lengkap mungkin bisa dibaca di batampos.co.id. Ada juga di cetak kita yang terbit besok pagi, karena kalau terlalu banyak kita spill merugikan. Jangan lupa juga follow Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, dan lain sebagainya. Kami juga semua ada di medsos. Jangan lupa juga pantengin info-info terbaru kami di website batampos.co.id. Mungkin sekian dari kita, Kak. Saya Arjuna. Saya Sinta. Terima kasih. Salam redaksi.